Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, panitia yang saya hormati, hadirin, kerabat da'i dan da'iyah, para pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Main tenis di Gunung Muria, cari ikan dikejar kera, senyum manis wajah ceria, aduhai mempesona dewan juri di depan saya. Tentara tinggal dalam asrama, pergi ke surau belajar agama. Selamat datang para hadirin semua, perkenalkan saya Maulaya Zulfa, gadis manis merangkin kota santri punya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, berbicara tentang sinergi dan kerjasama untuk membangun ekonomi yang sejahtera dengan ekonomi syariah, tentu tidak luput dari yang namanya perlu kita tahu apa itu ekonomi syariah. Kita ketahui bersama, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Tidak hanya berfokus pada keuntungan, akan tetapi juga mengutamakan aspek moral dan etika. Selaras dengan sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak akan menzoliminya dan tidak akan membiarkannya dalam kesusahan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Namun hadirin, dalam konteks kekinian kita menyaksikan banyak tantangan ekonomi global, di antaranya ketidakadilan kekayaan, kesenjangan sosial semakin kita saksikan, bahkan praktek ekonomi yang tidak sehat kian memprihatinkan. Na'udzubillahi min dzalik. Hal ini terjadi karena lemahnya kesejahteraan ekonomi bangsa kita. Menjadi PR bagi kita bersama, sebagaimana Allah mengingatkan dalam firman-Nya, Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ فَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, ayat ini mengisyaratkan bahwa hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang meninggalkan keturunan di belakangnya dalam keadaan lemah, yakni mengkhawatirkan akan kesejahteraannya lantaran ia terpuruk dan lemah serta dalam kemiskinan. Dari sinilah hadirin, perlu kita refleksikan bersama pentingnya sinergi dan kerjasama dalam membangun ekonomi bangsa. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, di mana kolaborasi dan tolong-menolong menjadi kunci utamanya. Sebagai landasan, firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah penggalan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa. Jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Penggalan Al-Maidah ayat 2. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan jelas menegaskan bahwa pentingnya kerjasama dalam hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang buruk, termasuk seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi. Lantas timbul pertanyaan, dengan cara apakah sinergi dan kerjasama mewujudkan ekonomi sejahtera dengan ekonomi syariah dapat kita terapkan? Yang pertama, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat tentang keuangan syariah. Kedua, pengembangan lembaga keuangan syariah, kemudian kolaborasi antar lembaga, dan yang keempat, inovasi produk syariah. Hal ini penting kita terapkan. Hadirin, kiranya demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Mari bersama-sama kita meningkatkan sinergi dan kerjasama membangun ekonomi sejahtera, mengedepankan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan kebersamaan. Dengan saling mendukung dan berbagi, kita mewujudkan ekonomi yang masyarakatnya sejahtera. Maka satu harapan pasti, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi ke depannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.